Oke, udah muncul belum Aryansyah? Udah, Oke, ini Aryansyah apa fakultas apa ini? FITB, FMIPA? kami Pak. Oh, FMIPA, oke. Jadi kita mulai dari yang basic dulu ya, dari vektor berarti. Oke. Oke, tadi ada kuliah fisika nggak? Nggak ada. Tadi itu baru lab kim, lab Oh, laboratorium kimia. pengenalan, pengenalan kimia, pengenalan lab. Ya, safety induction pengenalan Oke, gitu. siap-siap. Oke, Aryansyah, vektor itu apa sih yang Aryansyah tahu? Vektor tuh satuan yang ada arahnya gitu. Hmm, hampir benar, bukan satuan tapi besaran. Besaran. Nah, Ya, besaran itu artinya yang kita ukur. Besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi, setiap vektor kita bisa cari nilainya dan kita bisa cari arahnya. Setiap vektor, vektor apapun itu. Oke, biasanya vektor itu dituliskan seperti ini simbolnya. Misalkan vektor A. Vektor A simbolnya ada garisnya gitu ya. Nah, ya. vektor A pasti terdiri dari dua bagian, nilai sama arah. Nilai vektor A biasanya simbolnya seperti ini, ada mutlaknya. Sedangkan arah vektor A itu simbolnya seperti ini. Oke? Nah, jadi kita harus pahami dulu simbolnya. Ini artinya simbol vektor, ini artinya nilai atau besar, besar vektor sama aja. Ini namanya arah vektor. Oke? Jadi jangan sampai salah Oke. ketika kita mengerjakan soal. Nah, hal yang paling basic di vektor itu adalah kita harus bisa mengetahui bagaimana cara mencari nilai sebuah vektor dan bagaimana cara mencari arah vektor. Oke, misalkan contoh deh, saya punya vektor A. Misalkan vektor A, saya punya satu I ditambah 2J ditambah 3K. IJK tahu kan ya, IJK? I Tahu itu tahu. arah sumbu X, J arah sumbu Y, K arah sumbu Z. Nah, kalau saya mau minta ke Aryansyah, bagaimana caranya Aryansyah mencari nilai atau besarnya vektor A? Gimana caranya? Ah, Gimana ya? Cara mencari besar atau nilai sebuah vektor. Gimana? oh, Tahu? dikuadratin sama di Nah, akar. betul. Akar kuadrat komponennya. Di depan I ada angka satu dikuadratin. Di depan J ada angka 2 kuadratin. Di depan K ada angka 3 kuadratin. Maka dapatlah ada akar 14. Udah. Ini cara kita mencari nilai atau besar sebuah vektor. Oke? Oke. Paham? Oke. Nah, Paham, paham. kalau Aryansyah saya tanya lagi, bagaimana cara mencari arah vektor A? Gimana cara nyari arah vektor? Ah, Tahu? nggak tahu. Nggak Oke. tahu. Aryansyah, kalau Aryansyah disuruh mencari arah, bukan vektor A deh, arah aja deh, arah. Arah secara umum ya. Disuruh cari Oke. arah. Bayangan Aryansyah, jawabannya akan seperti apa kalau cuma nyari arah? Kanan kiri gitu. Kanan, Atau kiri, betul, atas atas, bawah. bawah, atau kalau lebih kompleks ada sudutnya sekian derajat gitu ya? Betul. Oh iya, iya. Tuh, itu arah, betul. Itu arah vektor namanya. Nah, itu namanya Aryansyah itu menyebutkan secara langsung arahnya. Kayak kata-kata. Boleh nggak? Oh, Boleh banget. Boleh banget. Masalahnya adalah menyebutkan arah secara langsung.
dengan kata-kata hanya mudah dilakukan kalau Aryansyah ketemu vektor yang sederhana, yaitu vektor satu dimensi atau vektor dua dimensi Aryansyah. Kalau Aryansyah ketemu vektor tiga dimensi seperti ini, ada I, ada J, ada K, Aryansyah masih mengotot mau menggunakan arah secara langsung disebutin, jujur susah banget ya Aryansyah. Terus gimana Oh, dong? Nah, saya akan kasih cara yang paling mudah mencari arah vektor, yaitu menggunakan matematik. Nah, lihat caranya Rian. Jadi lihat deh, kita katanya tahu apa? Vektor A sama dengan nilai A, arah A, betul? ya. Kalau dibalik berarti arah A sama dengan apa? Arah A sama vektor dengan vektor A dibagi nilai A. udah itu jawabannya. Oh, Ini namanya cara kita menentukan arah vektor, tapi secara matematik jauh lebih simpel. Jadi arah vektor A tinggal vektor A-nya dibagi dengan nilai vektor A. Udah, vektor A jadi berapa? Satu I, dua J, tiga k. Tadi nilainya adalah akar 14. Udah ini jawabannya. oh Loh jawabannya kok nggak 14. ada kata-kata kanan, kiri, atas, bawah? Nggak akan ada. Karena kita menuliskan atau menyebutkan arah vektor menggunakan matematika. Paham? Pasti Oh, paham, Aryansyah paham, paham, paham. nggak terbiasa kan? Karena Iya, biasanya di SMA itu menyebutkan arah ya pakai kata-kata kan? Kanan, iya. kiri, atas, bawah. Tapi tenang aja, dosennya ngerti kok ini. Ini adalah arah tapi secara matematik. Kecuali kalian ya, soalnya mintanya spesifik. Misal, tentukanlah sudut antara vektor A dengan sum X. Kalau kayak gitu ya harus dicari sudutnya. Ya itu harus pakai gambar. Nah, harus pakai geometri. Tapi biasanya kalau fisikanya sendiri sih, dia mintanya cuma arah secara umum aja. Artinya Ini apa? arah Dengan yang dengan arah menuliskan kayak gitu arah aja seperti ya. iya kayak gini udah bener kalau cuma bilang tentukanlah arah vektor A. Gini aja udah cukup kok. Paham ya? Ngerti ya? Oke, Oke, paham, jadi paham. itu basicnya vektor adalah kita harus bisa mencari nilai sama kita harus bisa mencari arah vektor. Itu basic pertama. Basic kedua vektor itu adalah kita harus bisa melakukan yang namanya ini. Operasi dasar matematika pada vektor. Jadi, vektor itu sama halnya kayak angka. Dia dapat dilakukan operasi dasar matematika. Dapat diapain aja. Vektor itu dapat dilakukan operasi penambahan dan dapat juga dilakukan operasi pengurangan. Jadi vektor itu dapat ditambah, dapat dikurangin. Sama halnya kayak angka. Vektor juga dapat dilakukan operasi perkalian. Bisa nggak vektor itu dilakukan operasi pembagian? Bisa nggak? Nggak bisa. Bisa. Bisa Vektor juga. bisa dibagi, bisa. Tapi dibaginya dengan angka. Katakan vektor Oh, A dibagi 7 itu bisa. Vektor A dibagi 5 itu bisa. Tapi kalau vektor A dibagi vektor B, nggak secara bisa. matematik nggak ada namanya. Nggak ada Nah, karena namanya. ya nggak ada. Karena kita lagi melakukan operasi dasar pada vektor, maka akhirnya vektor dengan vektor kan. Kita hanya membahas perkaliannya aja. Nah, perkalian vektor itu ada dua jenis. Yang pertama namanya perkalian titik. Namanya dot product. Yang kedua namanya perkalian silang. Namanya cross product. Nah, inilah yang disebut sebagai operasi dasar matematika pada vektor. Nah, ini eh, yang harus dikuasain, yang harus dikuasain oleh Aryansyah ketika memahami vektor. Jadi harus bisa penambahan, harus bisa
pengurangan, sama harus bisa perkalian. Paham? Oh, oke. Oke, Paham, paham. kita akan coba pelan-pelan aja ya. Kita mulai dari penambahan dan pengurangan. Penambahan dan pengurangan. Oke, penambahan dan pengurangan vektor dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama namanya adalah secara matematik atau di beberapa buku namanya analitik. Oke, kayak gini. Misalkan Riansyah punya vektor A. Vektor A misalkan 1i ditambah 2j ditambah 3k. Oke. Kemudian ada vektor B. Vektor B misalkan 4i ditambah 5j ditambah 6k. Nah, dua buah vektor ini sama Ariansa mau dilakukan operasi apa nih? Mau ditambah atau mau dikurang? Ditambah. Maunya apa? Tambah boleh. Jadinya vektor A ditambah dengan vektor B. Pasti Ariansa tahu dong, vektor itu hanya bisa dijumlahin yang sejenis kan. Jadi I Iya. hanya bisa dijumlahkan dengan I, J hanya bisa dijumlahkan dengan J, K hanya bisa dijumlahkan dengan K. Sehingga kita punya apa? 5i 5i, ditambah 7j, 7j ditambah 9k. Begitu juga pengurangan. Vektor itu hanya bisa dikurangin yang sejenis. I sama I, J sama J, K sama K. Gampang kan? Ini Ya, namanya secara matematik kalau dikasih angka. Nah, yang kedua adalah secara, gambar. betul, secara grafis atau gambar. Nah, ada kalanya Riansyah dikasih soal vektor, tapi nggak ada angkanya Riansyah. Ada cuman gambar, misalkan kayak gini. Nih, vektor A. Oh, ya, ya, tahu. Nggak ada angka, cuma ada gambarnya doang. Terus vektor B, misalkan seperti ini. Nah, terus tiba-tiba Ariansyah diminta untuk menghitung bagaimana kalau vektor A ditambah dengan vektor B. Nah, gimana caranya nih kita menjumlahkan secara grafis? Jadi, secara umum, untuk penjumlahan secara grafis itu ada dua metode yang bisa kita terapkan. Yang pertama namanya adalah metode jajar genjang. Metode kedua namanya adalah metode polygon. Nah, kita harus kuasain dua-duanya nih. Oke? Nah, kita Oke. mulai dengan metode yang pertama dulu. Metode jajar genjang. Oke, caranya gimana nih jajar genjang? Kita copy aja. Kita copy si vektor A. Kayak gini kan? Oh, ya. Terus vektor B-nya juga kita copy. Oke. Nah, bedanya, kalau jajar genjang itu disambungnya itu di buntut. Kayak gini. Oh, Oke. Terus kita bikin yang namanya proyeksi. Apa itu proyeksi? Proyeksi itu pencerminan atau bayangan atau kopiannya lah. Proyeksinya B, kopinya B, kita taruh di kepalanya A. Proyeksinya A, kita taruh di kepalanya B. Sehingga kita akan mendapatkan bentuk jejer genjang. Nah, hasilnya adalah dari ujung sampai ujung. Tarik garis. Oke, inilah hasil penjumlahannya. A tambah B.
Nah, kalau metode jajar genjang, sudutnya itu yang ini. Yang namanya sudut apit theta. Ya, theta itu adalah sudut apit. Sudut antara buntut dengan buntut. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya. Ada nggak sih rumus matematikanya? Ternyata ada. Ada rumus matematika untuk mencari panjang dari garis yang warna biru. Yaitu kita bisa menggunakan yang namanya aturan Sinus. kosinus. Jadi di matematik ada namanya aturan kosinus, yaitu menurut aturan kosinus, panjang dari garis yang biru, yaitu garis A tambah B, panjangnya kan nanti dimutlakin ya, harus sama Ya. dengan akar dari panjang dari garis A dikuadratin ditambah panjang dari garis B dikuadratin ditambah dua kali panjang garis A, panjang garis B dikali kosinus Cos. Kan. theta. Ini namanya aturan kosinus untuk metode jajar genjang. Oke, kita coba metode kedua ya, metode poligon. Metode poligon. Kayak gimana untuk poligon? Sama aja. Metode poligon kita copy juga vektor A yang mau kita jumlahin. Kayak gini. Vektor B juga kita copy. Tapi bedanya mah nyambung ya kalau Nah, poligon. betul. Kalau tadi kan disambungnya di buntut. Kalau poligon tuh disambungnya di Iya kepalanya. gitu. Nah, di sini disambungin. Nah, kalau poligon itu hasilnya adalah dari ujung awal sampai ujung akhir. Kita tarik. Oke, ini adalah hasilnya. Ini adalah vektor A tambah vektor B. Lihat, sebenarnya sama aja kan dengan gambar ini kan? Iya nggak? Sama. Ya. Kalau poligon Beda. itu sudutnya itu yang ini. Anggap aja alfa. Oke? Ya, kenapa saya bedain? Kenapa nggak teta? Karena beda sama teta yang ini ya. Tapi ada Iya. hubungannya. Alfa ditambah theta hasilnya pasti 180 derajat. Nah, sekarang ada rumus matematikanya nggak? Jawabannya ada. Rumus matematikanya sama menggunakan yang namanya aturan kosinus Kosin. juga. Jadi menurut aturan kosinus dengan metode poligon, panjang dari garis A tambah B, panjangnya harus sama dengan akar dari panjang dari garis A kuadrat ditambah panjang dari garis B kuadrat dikurang dua kali panjang garis A, panjang garis B, kosinus alfa. Nah, ini namanya aturan kosinus, tapi untuk metode poligon. Loh, kok dari tadi kita pakainya aturannya kosinus terus ya? Emang nggak ada gitu aturan sinus? Ada, tapi aturan sinus itu dipakai buat perbandingan. Kayak gini. Kalau kita misalkan ini sudutnya adalah beta yang menghadap B, sudutnya adalah gamma yang menghadap A, aturan sinus itu seperti ini. Aturan sinus itu, menurut aturan sinus, panjang dari garis B dibagi dengan sin sudut yang menghadapnya beta harus sama dengan panjang dari garis A dibagi sin Sin alfa. sudut yang menghadapnya, Eh, yaitu gamma harus gamma. sama dengan
Panjang dari garis A tambah B dibagi sin sudut yang menghadapinya. Alfa. Alfa. Jadi aturan sinus itu dipakai buat menghitung perbandingan antara panjang sisi dengan sudut yang menghadap sisi tersebut di sebuah segitiga. Ya, ini namanya pengurangan atau penjumlahan vektor secara grafis. Gampang ya? Gampang, pasti Oke. dong. Itu kenapa? Kita mas, Itu yuk, yang poligon emang -2 AB ya? minus. Iya dong, karena ini coba lihat, kan alfa Oh, tambah theta 180. Berarti kan theta itu adalah 180 min alfa. min Berarti alfa. kalau gitu cos theta sama aja cos 180 min alfa. Oh, Sama aja min cos alfa. Makanya ini awalnya kan cos theta kan? oh, Jadi min cos iya cos alfa. theta ya jadi Oke, beda. Oke, oke. paham? Oke, Paham, lanjut paham, ya. paham. Sekarang kita masuk ke yang namanya perkalian vektor. Perkalian vektor. Tadi kan saya udah jelasin di awal, perkalian vektor secara umum ada dua, dot sama cross. Nah, kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari yang pertama dulu ya, dot product. Saya yakin di SMA pasti kalian diajarin dot product sama cross product. Ini kalau nggak salah kelas 10 lah, harus kalau nggak salah ya, di awal-awal. Iya, Pas, ada yang masih ingat atau udah lupa? yang eh yang itu gak sih yang I kali J jadi K itu bukan? Itu Nah, lo cross ya? kan, nah lo kan. Jadi masih ragu-ragu ya? Ragu-ragu ya? Agak lupa. Oke. Nah, kenapa gitu? Karena di SMA kalian itu diajarinnya rumus cepat. Kalau Oh, rumus cepat boleh nggak dipakai di ITB? Boleh. Masalahnya di SMA itu kan diajarin rumus cepat, tapi kalian disuruhnya ngafalin, bukan disuruh untuk memahami. Sehingga kalian ketika udah lama belum nggak dibahas, jadinya lupa istilahnya. Oke? Nah, di ITB bukan berarti nggak boleh pakai rumus cepat, boleh. Tapi kalian harus paham konsepnya dulu. Oke? Nah, saya akan coba pakai cara konsep dulu ya. Oke? Nah, ada dua hal yang membedakan antara dot sama cross. Yang pertama itu di hasil. Dot product hasilnya harus skalar. Apa itu skalar? Angka. Jadi dot product nggak boleh ada IJK, hanya boleh angka. Boleh nggak minus? Boleh, tapi harus angka, nggak boleh ada IJK. Perbedaan kedua dot dengan cross adalah di operator. Operator matematika untuk dot product, operatornya adalah cosinus theta. Pakainya theta, yaitu apa theta? Sudut apit, sudut antara buntut dengan buntut. Kita coba ya, kita coba kasih soalnya. Misalkan kalian punya vektor A, 1i tambah 2j tambah 3k. Terus kalian punya vektor B, 4i tambah 5j tambah 6k. Kalian mau melakukan operasi perkalian dot. Karena kalian tahu dot produk itu skalar, maka dapatnya C ya, bukan vektor C. C adalah vektor A dot vektor B. Nah, saya bukan nggak mau ngajarin ke kalian rumus cepat. Kenapa? Karena rumus cepat kan akan paham sendiri kalau kalian udah ngerti konsepnya. Saya akan lebih suka ngajar kalian tuh konsepnya dulu. Nah, konsep perkalian, apapun itu namanya, mau perkalian dot, atau perkalian cross, atau perkalian apapun itu namanya, oke, lu hilang, lah mana sih itu hilang?
Lah, si itu hilang. Keisa sama sama Laila bisa kedengeran? Kalian Kedengeran. kedengeran ya? Nah, jadi perkalian apapun itu namanya, mau dot ataupun cross atau perkalian apapun itu, eh, secara konsep sama. Kalian belajar perkalian pertama kali kapan? Keisha, Laila, SD. SD kan ya, mungkin kelas 2 lah ya. Nah, Mm-mm. konsep perkalian itu sebenarnya adalah konsep yang diajarkan di SD. Nah, kita coba pakai cara SD ya. Kita masukin A-nya. 1I, 2J, 3K. Dot, B-nya masukin. 4I, 5J, 6K. Perkalian SD itu gimana sih? Kita mengalihkan semua komponennya dengan komponen yang lain kan? Ini kali Iya, ini. Kayak dulu sebutnya apa? Perkalian pelangi ya. Ini kali iya. ini. Nah, ini sudah kayak gini sama dot sama cross tuh kayak gini cara nyarinya. Secara konsep tuh sama. Cuman di SMA lah yang membuat kalian seolah-olah dot sama cross tuh kayak perkalian yang berbeda, padahal sama aja. Kayak gini, kayak gini. Nah, apa yang membedakan antara perkalian vektor, dot dan cross dengan perkalian yang diajarkan di SD? Di SD itu pada umumnya perkaliannya adalah perkalian angka dengan angka. Kalau sekarang kita lagi mau coba perkalian vektor dengan vektor. Nah, yang mengalami perkalian vektor, mau itu dot atau itu cross, yang mengalaminya hanya arah. Oke? Yang mengalami perkalian vektor hanya arah, hanya IJK. Contoh, I dot 4I, jadinya 4 dalam kurung I dot I. Lihat, angka sama sekali tidak mengalami perkalian dot ataupun cross. I dot 5J jadinya 5, I dot J 6, I dot K. Ngerti kan? Kalian ngerti ya, Keisha? Eh, Kalian Oke. 2J dot 4I 8, J dot I 10, J dot J 12, J dot K 12, K dot I 15, K dot J 18, K dot K. Ini kan cara SD kan? Kan mengalihkan semua komponennya dengan komponen yang lain. Sekarang PR kalian adalah ini. I dot I itu apa sih sebenarnya? Apakah I kuadrat? Apakah II atau apa? Nah, kan tadi tahu kan? I dot I. Kalian tahu, I itu kan menyatakan arah sumbu X positif. Berarti kalau I dot I dalam bayangan kalian, kalian tuh ngebayangin ada sebuah garis yang mengarah ke sumbu X dan ada sebuah garis satu lagi yang mengarah ke sumbu X lagi. Kebayang? Jadi I dot I itu bayangannya seperti ini. Coba kalian perhatikan. Berapa sudut yang terbentuk antara I yang hijau dengan I yang kuning? Berapa sudutnya? Keisha, Laila, Aryansyah. Berapa sudutnya? no, nggak ada. Nol. Bukan nggak ada. Nol. Nol, nol. Kalau nggak ada malah nggak ada sudutnya malah susah kita nyebutnya. Tadi Iya. operatornya apa? Cosinus. Berapa cos nol? Satu. Satu. Berarti I dot I itu satu. Begitu juga dengan J dot J. Begitu juga dengan K dot K. Paham? Ngerti? Paham. Sekarang kita mau cari I dot J. I dot J dalam bayangan kalian, kalian kayak punya garis arah ke sumbu X dot J. Dan ada garis arah ke sumbu Y. Karena dot J kan. Berapa sudutnya ini? 90 ya.
Betul. Karena operatornya cos 90 berapa, Arya? Cos 60. Oke, Nol. 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 Berarti I dot C itu nol. I dot K juga nol. K 90 derajat. J dot I juga nol. J dot K nol. K dot I nol. K dot J nol. Hmm. Sehingga C-nya menjadi 4 kali satu 4. 10 kali satu 10. 18 kali satu 18. Lihat, jawabannya 32. Sesuai dengan prediksi kita, hasilnya harus skalar. Dan ini angka doang, nggak ada IJK lagi. Paham ya? Nah, Oke, sekarang paham. pertanyaannya, ada nggak sih rumus matematikanya untuk dot product? Jawabannya ada. Karena kita tahu C itu adalah hasil dari A dot B, maka matematikanya akan bilang C harusnya sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B dikali kosinus theta. Inilah rumus matematik untuk mencari dot product. Coba perhatikan. Kalau kita mau cari dot product pakai rumus, kita harus tahu nilai dari mutlak A. Berapa nilai mutlak A, Aryansyah? Tinggal akar kuadrat Eh, komponennya kan? Akar kuadrat. Ya, Itu akar 14. Kita juga butuh nilai mutlak B. Berapa nilai mutlak B? Berarti akar dari 4 kuadrat 16 tambah 25, 41. 41 tambah 36, 77 ya. Betul. 47. Jadi nilai vektor A kalian tahu, nilai vektor B kalian tahu. Tapi kita juga butuh cos theta. Theta itu adalah sudut antara dua buah vektor tadi. Memang kita tahu vektor sudutnya berapa? Nggak tahu kan? Jadi kalau mau pakai rumus kita butuh tiga komponen. Besarnya A, besarnya B, sama sudut antara dua buah vektornya. Oh, tapi kan kita udah tahu besar C 32. Ya udah, kita balik aja. 32 sama dengan akar 14 akar 77 dikali cos theta. Sehingga kita bisa tahu cos theta-nya adalah 32 dibagi akar 14 akar 77. Kalau kalian cuma diminta untuk mencari tetanya, ini pakai kalkulator menggunakan bantuan cos inverse. Cos min 1. Oke, dari 32 dibagi akar 14 akar 77. Kalau kita hitung pakai kalkulator, shift cos 32 dibagi akar 14 kali akar 77. Dapatnya adalah, kalau dihitung ya, sekitar 12,933 derajat. Jadi, kalian kan nggak tahu ya, gambar vektor A itu seperti apa, nggak tahu kan? Gambar Iya. vektor B juga nggak tahu seperti apa. Tapi dengan adanya bantuan dot product, kita bisa mengetahui bahwa sudut antara keduanya, antara vektor A dengan vektor B, sudutnya adalah 12,933 derajat. Artinya, dengan menggunakan dot product, kita bisa mengetahui berapa sudut antara dua buah vektor. Tanpa kita harus tahu bentuk atau gambar vektornya seperti apa. Ngerti ya? Paham? Paham. Oke, di matematika, panjang nilai B mutlak dikalikan dengan cos theta di matematika itu disebutnya adalah panjang B proyeksi pada vektor A. Begitupun sebaliknya, vektor A dimutlakin dikalikan dengan cos theta disebutnya panjang vektor A proyeksi pada vektor B. Oke, paham? Nah, sebelum kita masuk ke perkalian cross, saya mau minta kalian kerjakan dulu contoh soal. Nih, bentar. Saya sebenarnya mau ngasih soal tuh soal UTS. Tapi soal UTS nggak ada yang semudah ini. Nggak ada yang cuman
mengandalkan perkalian penambahan doang. Maka mau nggak mau saya kasih soal yang mudah aja, soal tutorial di kelas. Bentar. Jadi kalau kita lihat ya, materi dasar itu adalah kinematika. Jadi harusnya kalau dosen kalian ngajar, bab satu itu kinematika bukan vektor. Biasanya vektor itu cuma sekilas. Tapi kalau saya harus ngerti ya, karena vektor itu intinya di vektor. Oke, kita coba kalian kerjain soal ini. Oke, coba dikerjakan soal ini. Oke, saya maunya kalian kerjakan soal yang B aja, yang B-nya aja. Oke, bisa? 3 menit ya? Bisa? Aryansyah, Kesya, Laila, Bisa. 3 menit ya? Hmm. Oke. Gimana bisa? Kesya, Aryansyah, Laila, dapatnya berapa? Yang B aja. Berapa dapatnya? Kesya, 9. 9? Min 9 9? tuh Min minus 9 ya, Kak? Sama. Lalu, harus kita harus coba loh. ya. Kita coba bareng-bareng ya. Oke. Berarti kita kerjakan dulu B tambah C kan ya? Betul nggak sih? Karena di dalam Iya, kurung kan. Penjumlahan hanya bisa yang sejenis. Min satu tambah 2 1. Min satu 4 tambah 2 min min 2 2 2, plus 2 3, tambah satu plus 3 gitu 3 ya. plus Baru 3. sekarang iya, kita A minus 9. dot B tambah C gitu kan ya. Jadi kita tahu kan Iya, kalau dot itu yang ada cuman yang sejenis kan.
Berarti Iya, 3 kali 1, 3. 3 3 kali min 2, min min 6. 6 Min 2 kali 3, min 6. min 6 Maka jawabannya min 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 9. 9. 9. Oh, ya. Tadi Aryansyah kenapa dapatnya 9, Aryansyah? Enggak, min 9. Oh, min 9. Oke, sip. Paham ya? Kita coba Ya, sekarang yang kedua. Nah, yang kedua rada ribet dikit nih. Namanya adalah cross product. produk. Oke, apa yang membedakan cross product dengan dot product? Ada dua. Yang pertama itu di hasil. Cross product hasilnya itu IJK. harus vektor. Vektor. Jadi nggak boleh hasil cuma angka doang, harus ada IJK-nya. Nah, yang kedua operatornya. Operator matematika untuk cross product itu adalah sinus theta. Pakainya tetap theta ya. Sudut antara vektor A dengan vektor B, buntut sama buntut. Oke, kita kasih contoh deh. Contohnya samain aja ya, kayak yang tadi, biar gampang kita dapetinnya. Oke, misalkan kita punya soal seperti ini. Terus sekarang operasinya kita mau lakukan cross product. Karena kita tahu cross product itu adalah vektor, maka vektor D itu adalah vektor A cross product dengan vektor B. Tadi saya ingat gak, tadi saya bilang mau dot product, mau cross product, secara konsep ngerjainnya sama. Yang bikin kalian bingung itu karena di SMA caranya pakai cara cepat. Biasanya di SMA pakai matriks ya nggak sih? Iya. Determinan. Boleh nggak di kuliah? Boleh. Tapi saya sekarang maunya ngajarin ke kalian cara konsepnya dulu. Jadi secara konsep dot sama cross itu sama. Yaitu kita menggunakan cara SD. 1i plus 2j plus 3k. Cross product 4i plus 5j plus 6k. Oke? Nah, udah deh. Kita lakukan perkalian biasa, kayak anak SD. Tapi ingat, yang mengalami dot ataupun cross hanya arah. Hanya arah. Jadi, angka sama sekali enggak ya. I cross 4i jadinya 4. Dalam kurung, I cross I. Tambah 5, I cross J. Tambah 6, I cross K. 2J dot 4I 8. J cross I 10. J cross J 12. J cross K. 3K 4I 12. K cross I 15. K cross J 18. K cross K. Lihat, persis sama dengan cara yang kita lakukan waktu di dot product. Sama kayak tadi, R kita adalah ini. I cross I itu apa? Jadi kita tahu ya, I cross I itu gambarannya kan seperti ini. Sudut yang terbentuk 0 derajat. Karena ini cross operatornya adalah sin. Sin 0 itu 0. No. Berarti I cross I 0. J cross J 0. K cross K juga 0. Sekarang, I cross J. Kita tahu dalam gambarannya I cross J itu kan seperti ini. Sudutnya 90 derajat. Tapi sekarang operatornya adalah sin. Berapa sin 90? Berapa 1. sin? 1. Tapi 1 itu vektor bukan? Bukan. Bukan. Artinya I cross J bukan 1. Berapa dong? Nah, untuk kita tahu arahnya gimana, kita butuh bantuan yang namanya ini.
aturan siklik. Pernah dengar? Ada dong. Bikin huruf Hmm. I, bikin Oh ya, huruf J, bikin bikin huruf K. huruf K, bikin putaran. I putar ke J, Oh iya, J putar ke K, ke K, K K ke putar I. ke I. Namanya siklik. Nah, sekarang cara mainnya gimana? Cara mainnya gini. I cross J. Sama aja, kita mulai dari I, kita putar ke J. Hasilnya adalah lanjutannya, K. yaitu K. Gampang ya? Kalau Oke. J cross K. Apa J cross K? I. I, betul. Kalau I cross K, sama dengan I Min cross K? J. I cross K artinya kita mulai dari I, kita putar ke K. Hasilnya pasti adalah lanjutannya, yaitu J kan. Tapi lihat, Iya. arah putaran yang hijau berlawanan Minus. sama sikliknya. Maka kasih minus. Paham ya? Oke. Kalau min J cross I sama dengan apa ya? Min J cross I. Keisha, Laila, Riansyah, apa? Minnya kalian taruh dulu di luar. Kalian selesaikan dulu J cross I-nya. Oh, J cross I, min K. min K. Kasih min. Jadi Jadinya K. K. Paham? Oh, Kalau paham, paham. min K cross min J. Min K cross min J. Berapa? Min kali min apa? Min I. Plus. Min kali Plus. min plus. Sama aja kayak K cross J. J. Min Jawabannya I. min I. Paham? Ngerti? Oke, Hmm. ngerti. Oke, sekarang coba kalian hafalin sikliknya ya. I, J, K, I, J, K, I, J, K. Udah? Oke, lanjut. Dah. I cross J apa? I cross J K. K. I cross K. J. Min J. Min J. J. Min Min J. J. J cross I. Min K. Min K. Min K. J cross K. Min I. Min I. Hey, I. I. Bisa kebalik. K cross I. J. 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 K cross J. Min Min I. I. Min I. Udah. Berarti vektor D-nya sama dengan 0 nggak perlu ya. 5 kali K. 5K. 6 kali min J. Min 6J. 8 kali min K. Min 8K. 0 nggak perlu 12 kali I. Plus 12 I. 12 kali J. Plus 12J. 15 kali min I. Min 15I. Satuin deh. K sama K, J sama J, I sama I. 5K min 8K, min 3K, Min 3 K. min 6J tambah 12J, plus Plus 6 J. 6J, Min 6 J. 12I, min 15I, min Min 3. Min 3. 3 I. Lihat, sesuai kan dengan ketentuan kalau hasilnya harus dalam bentuk vektor. Paham? Ngerti? Paham, Oke, paham. ngerti. Oke. Paham, paham. Bisa nggak kalian mencari besarnya vektor D? Bisa ya? Tinggal di Bisa. akar kuadrat Kuadrat. komponennya. Berarti min 3 Iya. dikuadratin ditambah 6 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. 9 tambah 3, 6. 45 tambah 9, akar 54. Betul? Ke 54. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya. Ada rumus matematikanya nggak sih untuk cross product? Jawabannya ada. Karena kita tahu D itu adalah A cross B secara matematik. Besarnya D, bukan vektor D, tapi besarnya D ya. Harusnya sama dengan besarnya A dikali besarnya B
dikali sin theta. Ini rumus matematik untuk mencari cross product. Tapi kalau pakai rumus, kita hanya dapat besarnya D. Kita nggak akan pernah dapat vektor D-nya. Vektor D-nya harus dicari pakai manual. Nah, karena kita udah tahu besarnya D akar 54, berarti apa? Akar 54, besarnya A adalah akar 14, besarnya B adalah akar 77. Kalian bisa tahu berapa nilai sin tetanya. Berarti sin tetanya itu adalah akar 54 dibagi akar 14 akar 77. Kalau kalian diminta untuk mencari sudut tetanya, tinggal menggunakan sin inverse dari akar 54 akar 14 akar 77. Kalau dihitung dapat angkanya sama, 12,933 derajat. Sama persis dengan sudut yang didapat pakai dot Inverse ya. product. Sama persis. Kok bisa sama? Ya karena yang di dot dan yang di cross adalah sama-sama vektor A dan vektor B. B. Ya pasti sama dong, kecuali yang di cross beda vektor. Berarti pasti akan beda. Itu. Paham ya? Artinya, Oke. cross product juga bisa kalian pakai untuk mencari sudut antara dua buah vektor. Dan kita juga tahu hasilnya sama persis kan? Paham ya? Oke. Nah, kalau paham, kita coba kerjain yang ini. Tadi kan baru yang A ya. Kita coba, baru yang B kan tadi. Kita coba yang A ya. Oke, coba kerjain yang A. Oke, 3 menit ya. Coba kerjain. Gimana dapat?
Keisha, Aliansyah, Laila, dapat? Belum? Udah. Dapatnya berapa? -21. Sama. Aliansyah apa? Dapat berapa Aliansyah? Min 45. Wah, lo. Nah, lo. Oke. Nah, Kita coba Waduh. kerjain dulu bareng-bareng. Pelan-pelan aja ya. Min dua Jadi, satu Kak. nah lo. Coba jelasin, Kak. Pelan-pelan, pelan-pelan. Gak usah buru-buru. Oke? Berarti kita B cross C. Oke. Kita tahu kalau cross yang sama nol kan? Jadi -1 kali 2 J. Berarti -2 dalam kurung. Berarti I cross J K ya? -1 kali K berarti -1. I cross K min J. Terus -4 kali 2 -8. JI min K. In, Kak. Min K. Min Kak. JJ nggak perlu. -4 -4. JKI. 2 kali 2 plus 4. KI Min J. J. 2 kali 2 plus 4 KJ min I. Maka dapatlah -2K plus J plus 8K min 4I plus 4J min 4I. Gitu ya? Berarti I sama I jadi -8. -8I J sama J plus 5J -2K plus 6K. Nah, sekarang A dot B cross C. Yang sama aja ya. 3 kali -8 -24. 3 kali 5 plus 15. Minus -2 kali 6 -12. Maka -12. Nah, itu jawabannya -21. Kenapa salah Ariansyah? ada nggak kelihatan. Hehe. Aduh, nah iya pelan-pelan aja ya. Jadi ngerjainnya pelan-pelan aja. Kalau untuk apa? Untuk cross karena dia emang rada ribet ya karena ada putarannya kan. Banyak, Nah, ya, banyak putaran. iya jadi putarannya harus inget. Nah, sekarang kita coba lagi soal lagi. Saya maunya soal UTS sih, tapi soal UTS nggak ada yang kayak gini. Mau nggak mau kita sekarang masih belajar soal tutorial dulu aja ya. Karena UTS tuh biasanya langsung ke soal yang aplikatif soal kinematika. Soal Oke, cerita ya. iya. Ini juga bisa sih, cuman ini dia belum level UTS. Oke, coba kalian kerjakan yang A sampai C dulu ya. A, B, C. Nanti yang D kita bareng-bareng. Oke, 5 menit. Oke.
Untuk yang B dia minta sudut kan, theta ya. Tadi kan kita udah buktiin ya, mau pakai Iya. dot, mau pakai cross, hasilnya pasti sama kan. Jadi kan pilih salah satu aja, jangan dua-duanya, pasti hasilnya sama kok. Jadi nentuin tetanya boleh pakai dot, boleh pakai cross ya. Oke, lanjutin lagi. Oke. Gimana udah? Kesha, Laila, Aryansyah, dapat? Belum. Kalau yang A udah dong, A udah dong. A, Ah, udah. Ah, udah. besarnya Yang Tadi A A berapa? udah, Kak. Besarnya A berapa? Akar 6. Akar karena Akar 6. 6. Besarnya B, akar Akar dua. 2. akar 2. Kalau yang B udah belum yang B? Yang yang Lagi B Oke, sudut. coba. B udah, yang A dot B udah belum? A A dot B dot B berapa? udah. Berapa? 1. Satu. Betul ya. Kalau yang A cross B udah Udah. berapa? Min 3i min J tambah K. Sama nggak? Aisyah, Laila. sama. Terus habis itu Sama. yang sudutnya nggak mudeng, Kak. Sama. Min 3i. Min 3i. Min Min 3 J I, min, Min J Plus min K. plus K. plus K. Sama plus ya? K. Oke. Sudutnya yang tadi loh, Keisha. Yang ini loh. Jadi Tinggal di Keisha cari kalkulator tetanya. aja. Pakai kalkulator ya. Boleh pakai yang dot, boleh pakai yang cross. Saya pakai yang dot aja ya, boleh ya. Kan tadi kita Tadi tahu, Boleh. Keisha. tadi kayaknya waktu yang diterangin Belum itu saya masuk. telat. Oke, Iya, kan belum kita tahu masuk. ya. A dot B kan sama aja apa? Besarnya A dikali besarnya B dikali cos theta. Ini kan satu, besarnya A akar 6, besarnya B akar 2.
cos theta. Berarti kita bisa tahu nilai cos thetanya. 1 dibagi akar 12. Kalau dari tetanya gimana? Kalkulator. Saya juga nggak bisa ini. Kalau di kalkulator, kira-kira dapatnya adalah 1 dibagi akar 12 itu 73,22 derajat. Kalau diubah ke dalam radian, tinggal dibagi aja 180. 0,406 terkasih pi belakangnya. Gitu. Paham ya? Ngerti? Paham nggak? Ngerti kan? Paham ya? Mau pakai cara yang cross boleh nggak? Boleh. Kayak tadi. Cross berarti kita harus cari D mutlak. Berarti harus cari dulu mutlaknya nih. Mutlak A cross B-nya. Ntar tinggal dibagi dengan besarnya A, besarnya B. Jawabannya pasti sama. Sekarang yang C. C minta apa? Panjang A proyeksi. Oke, tadi udah kajian ya. Panjang A proyeksi. Jadi rumusnya apa? A proyeksi pada vektor B, nilai mutlak A tinggal dikalikan dengan kosinus theta. Nilai mutlak A itu akar 6. Cos theta 1/akar 12. Maka dapatlah 1 dibagi akar 2. Nah, biasanya matematika tuh nggak mau ada akar di bagian penyebutnya. Maka kita rasionalkan. 1/2 akar 2. Paham? Ngerti? Keisha, Ariansyah, Laila, ngerti ya? Nanti Oke, yang Paham. D Ngerti. sekarang. Yang D. Di soal bilang kita punya vektor baru, namanya vektor D. Didapat dari mana? Vektor A dikurangin vektor A dot B topi. B topi kan, bukan B vektor ya. B topi kan, dikalikan dengan B topi. Nah, kita mau tunjukkan ini katanya tegak lurus dengan vektor B. Tunjukkan tuh berarti belum tentu tegak lurus loh ya. Dia cuma mau buktiin tegak lurus apa enggak. Ya kalau nanti emang tidak terbukti ya berarti emang nggak terbukti. Nah kan kita tahu ya, tegak lurus itu dapat dibuktikan dengan sudut tetanya 90 derajat. Betul ya? iya. Bagaimana cara membuktikan theta 90 derajat? Ada dua cara. Kita bisa buktikan dengan nilai cos tetanya itu 0, atau kita buktikan pakai sin tetanya itu 1. Gimana cara buktiin cos tetanya 0? Gampang. Vektor D, kalau kita dot produk dengan vektor B, hasilnya 0 enggak? Kan A, D dot B kan sama aja besarnya A, besarnya D, besarnya B dikali cos theta. Kalau D dot B-nya 0, berarti kan cos theta 0 kan? Nah, gimana cara buktiin sin theta 0? Sin theta 1. Gampang. Kita crosskan. D cross B. Nanti hasilnya kita mutlakan. Kita bagi dengan nilai vektor D dikalikan dengan nilai vektor B. Hasilnya 1 enggak sih? Kayak gitu. Nah, kalian mau buktiin pakai yang mana nih? Yang gampang nih. Kayak cos tetanya 0 apa sin teta 1? Yang gampang. Kos. Cosnya, betul. Jadi kalau kita membuktikan dia tegak lurus, kita buktikan pakai cosnya. Kalau dia membuktikan dia sejajar, kita pakai sin. Berarti kita hitung dulu D dot B kan? Nah, karena D-nya seperti ini, kita cari dulu B topinya apa. Jadi ingat nggak, Ariansyah? B topi itu rumusnya apa, Ariansyah? B Eh, vektor vektor bagi bagi nilai. nilai mutlak B, betul? B, B vektornya J plus K ya. J plus K, B mutlaknya akar 2. Berarti B topinya adalah J plus K dibagi akar 2. Setelah tahu B topi, kita hitung apa? A dot B topi yang dalam kurung kan? Tadi A-nya 1 - 1 plus 2K ya. Benar nggak? 1 - 1 2 tadi.
A-nya ya. 1 minus 2 betul. Di dot produk dengan B topi. 1/2 J plus K. Yang ada yang sejenis kan? I nggak ada temennya. Berarti I nggak usah dimasukin. Min J dot J min 1. 2K dot K plus 2. Maka Betul. jawabannya 1 dibagi akar 2. Belum beres. Lanjut lagi. A dot B topi dikalikan B topi. Yaitu apa? 1 dibagi akar 2. B topinya adalah J plus K. Baru kita hitung D-nya sekarang. D-nya itu apa sih? D-nya itu adalah, apa tadi udah lupa saya. A vektor min A vektor dot B topi B topi. A vektor min dalam kurung A vektor dot B topi dikalikan B topi. Tadi A vektor tuh apa sih? A vektornya adalah 1 min 1, 2. 1 min 1 plus 2. Nah, ini masukin 1/2 J ditambah 1/2 K. Gitu ya. Kita kita kurangin. I nggak ada temennya, berarti I. Min 1 dikurang. Oh belum ya, belum selesai. Belum. Belum didot sama B topinya. Tadi B topinya mana ini? B topi kita ini ya. Oh, belum. Ini kan, oh, oke, bentar, bentar, bentar. Ini baru A dot B dikalikan dengan B topinya belum. A dot B kan ini. B topinya adalah 1/2 J plus K. Maka dapatnya adalah 1/2 J plus K. Berarti ini gak usah pakai akar ya. Berarti ini 1/2 J, 1/2 K. I nggak ada temennya kan? Berarti I aja. Min J dikurang setengah J, min 3/2 J. Plus 2K dikurang setengah K, plus 3/2 K. Nah, baru kita pembuktian nih. Bener nggak sih? Kalau D kita dot dengan B itu hasilnya 0. Tapi D-nya adalah 1I min 3/2 J plus 3/2 K dot J plus K. I nggak ada temennya, berarti 0. Min 3/2 ditambah 3/2. Jawabannya 0. Karena jawabannya 0, berarti cos tetanya itu hasilnya 0. Kalau cos theta 0, berarti tetanya adalah 90 derajat. Berarti jawabannya terbukti. Terbukti kalau vektor D tegak lurus dengan vektor B. Gitu. Paham nggak kalian? Ngerti kan? Aryansyah? Ngerti. Kayla? Jadi ini Paham, namanya paham. basic vektor. Jadi vektor itu kalian harus paham satu. Vektor itu apa? Vektor itu adalah nanti kita udah bahas di awal. Vektor itu adalah besaran yang Ya. memiliki nilai dan arah. Artinya, vektor apapun itu, pasti kalian bisa cari nilainya atau besarnya dan bisa cari arahnya. Cara mencari nilai vektor cukup akar dari kuadrat komponennya. Vektor apapun itu, oke? Vektor apapun itu, cara nyari nilainya adalah akar kuadrat komponen. Cara nyari arah vektor cukup vektor dibagi nilai. Ini arah vektor menggunakan cara matematik. Oke, kalau yang tadi kalian Kaisa sama Lela kan tadi nggak datang ya, belum masuk. Pasti kan terbiasa ngerjain mencari arah pakai kata-kata langsung kan, kayak ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah.
Itu boleh dilakukan kalau vektornya sederhana. Kalau vektor satu dimensi atau dua dimensi. Tapi kalau vektor udah tiga dimensi, akan jauh sangat mudah kalau kita menggunakan matematik. Tinggal vektor dibagi nilai. Nah, itu yang basic vektor pertama. Basic vektor kedua adalah operasi dasar matematika. Kalian harus bisa melakukan operasi dasar matematika pada vektor. Yaitu apa? Penambahan dan pengurangan. Yang kedua, perkalian. Perkalian sendiri ada dua, dot sama cross. Nah, ini namanya basic matematika pada vektor. Oke, penambahan pengurangan ada dua cara. Cara pertama matematik, yaitu kalau kalian dikasih angka. Ingat vektor hanya bisa dijumlah atau dikurang yang sejenis. Maka I harus sama dengan I, J sama J, K sama K. Yang kedua secara grafis, kalau kalian nggak dikasih angkanya, tapi dikasih gambarnya. Nah, cara grafis itu ada dua cara. Menggunakan metode jajar genjang atau poligon. Jajar genjang itu dia menghubungkan buntut vektor dengan buntut vektor. Oke. Kalau poligon menghubungkan buntut vektor dengan kepala vektor. Oke. Secara umum sama aja rumusnya. Ada aturan cosinus yang berlaku di eh, metode jajar genjang sama aturan cosinus berlaku di metode poligon. Jangan sampai kebalik ya. Poligon jajar genjang. Kalau jajar genjang dia plus, poligon dia minus. Kemudian perkalian nih yang ada ribet. Perkalian ada dua, dot sama cross. Kalau dot bedanya dia hasilnya skalar, operatornya itu cos. Nah, ini caranya kita pakai cara basic. Kalau sekarang kalian mau pakai cara cepat, silakan saja. Yang penting secara basic udah ngerti ya. Perkalian mau itu dot, mau itu cross, secara basic. Perkalian itu adalah cara SD, secara basic. Ini contoh, ini matematikanya. Kalau kalian disuruh mencari A dot B, tapi pakai angka, ya tinggal besarnya A, besarnya B, cos theta. Jadi ada tiga komponen. Kita harus tahu besarnya A, harus tahu besarnya B, sama harus tahu sudut tetanya. Atau bisa aja dibalik. Karena kalian udah dapat nilai C, ya kita balik aja. Dapatlah cos tetanya. Dapat cos theta, dapat tetanya. Nah, perkalian cross yang ada ribet dikit nih. Karena hasilnya harus vektor, nggak boleh angka doang. Yang kedua, operatornya sin. Oke, sama cara ngerjainnya. Kalian tinggal menggunakan cara SD aja. Ah, saya mau pakai cara SMA lebih cepat, boleh sekarang. Karena saya udah ajarin konsep dasarnya. Oke, secara konsep kalian tuh tinggal mengalihkan semua komponen A dengan semua komponen B. Oke, karena hasilnya harus vektor, maka kita butuh bantuan aturan siklik untuk menjelaskan arahnya. Udah, ini latihan soalnya. Oke, jadi sekarang kita baru mulai belajar, belum masuk materi UTS, karena UTS belum segampang ini. Nanti mungkin pertemuan kedua atau ketiga kita mulai masuk soal-soal UTS. Jadi kalau saya biasanya, kalau ada soal UTS yang relevan, kita akan bahas. Karena biasanya ya soal UTS itu udah cukup tinggi lah, udah cukup bagus buat latihan kalian. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Aryansyah, Keisha, Leila, Paham, ada? Pak. Paham ya? Oke, ntar untuk Paham. catatannya, saya akan kirim lewat WA ke grup kita. Untuk rekamannya saya upload dulu ke YouTube. Terus saya kasih link buat kalian nonton lagi ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita sudahi saja untuk yang hari ini. Ntar nextnya baru kita belajar bab yang beneran fisikanya yaitu kinematika. Oke? Oke, Oke. kalau gitu Oke, Kak. wassalamualaikum Makasih, Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, mari semua.